Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Hijrah Rasul yang dimuliakan Allah. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Kali ini kita akan mengisahkan Abdullah bin Amr bin Hiram, satu-satunya sahabat Nabi yang gugur di medan perang. Abdullah bin Amr bin Hiram adalah ayah dari Jabir bin Abdullah, seorang sahabat Nabi Muhammad. Abdullah meninggal dalam keadaan syahid ketika perang Uhud. Setelah puluhan tahun dimakamkan, jasadnya masih utuh dan bahkan masih mengeluarkan darah, layaknya orang yang baru saja meninggal dunia. Kisah tentang jasad Abdullah bin Amr bin Hiram yang masih utuh ini menjadi salah satu kisah yang terkenal. Peristiwa ini juga sekaligus menunjukkan bahwa Allah berkuasa atas segala kehendaknya. Kisah Abdullah ayah Jabir ini diceritakan oleh banyak sahabat Nabi Muhammad. Al-Bukhari berkata, kami mendengar cerita dari Ali bin Abdullah. Ia berkata, aku pernah mendengar Jabir bin Abdullah radhiyallahu bercerita, pada perang Uhud orang tuaku didatangkan dalam keadaan tertutup sekujur tubuhnya. Ternyata beliau telah terbunuh dalam keadaan yang sangat mengerikan. Ketika aku bermaksud membuka pakaiannya, orang-orang melarangku. Sekali lagi aku bermaksud membuka pakaiannya, tetapi mereka tetap melarangku. Akhirnya, Rasulullah sendiri yang membukakannya. Tiba-tiba saja beliau mendengar suara tangisan dan jeritan. Beliau bertanya, siapa itu? Para sahabat menjawab, putri atau saudara perempuannya Abdullah. Mengapa ia menangis? Malaikat sekarang ini masih selalu menaungi Abdullah dengan sayap-sayapnya sampai dia diberangkatkan. Jabir radhiyallahu berkata, menjelang perang Uhud, tengah malam ayahku memanggilku. Ia berkata, aku merasa diriku adalah orang pertama dari sahabat-sahabat Rasulullah yang akan terbunuh. Bagiku, sepeninggalku nanti aku tidak akan membiarkan ada yang lebih mulia daripada kamu selain jiwa Rasulullah. Sesungguhnya aku masih punya tanggungan hutang. Oleh karena itu, bayarlah dan berilah wasiat yang baik kepada adik-adik perempuanmu. Esoknya ayahku adalah orang yang pertama kali terbunuh. Ia dimakamkan bersama orang lain dalam satu kubur. Karena merasa tenang, 6 bulan kemudian aku membongkar kuburnya. Ternyata keadaannya masih seperti ketika ia diletakkan, kecuali bagian telinga saja yang rusak. Abdullah bin Amr dimakamkan tanpa dimandikan. Orang-orang yang mati syahid dimakamkan tanpa dimandikan. Hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah. Rasulullah bersabda, jangan kalian memandikan mereka orang yang mati syahid dalam jihad. Karena setiap luka dan setiap darah akan mengeluarkan minyak beraroma kasturi di hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad. Rasulullah sendiri mencontohkannya melalui pemakaman jenazah para syuhada Uhud. Meski jenazah mereka dalam kondisi berdarah, Rasulullah menganjurkan untuk tidak dimandikan maupun disolati. Ibnu Sa'ad berkata, bahwasanya Rasulullah ketika keluar rumah untuk mengebumikan para sahabat yang gugur sebagai syahid dalam perang Uhud, Rasulullah bersabda, selimutilah mereka, sekalian dengan luka mereka. Karena sesungguhnya aku adalah saksi bagi mereka. Setiap orang muslim yang terluka dalam perang di jalan Allah, niscaya pada hari kiamat kelak, ia akan datang dengan darah yang mengalir, yang warnanya laksana warna minyak zafaran, dan aromanya laksana aroma kasturi. Jabir bercerita, jenazah ayahku dibungkus dengan selembar kain selimut. Rasulullah menyeleksi di antara para korban yang gugur. Dan beliau menyuruh mendahulukan yang paling banyak hafal Al-Quran untuk dimasukkan ke dalam liang lahat.
Abdullah bin Amr bin Hiram adalah pasukan Uhud pertama yang gugur di medan perang. Ia dibunuh oleh seorang pasukan musyrik bernama Sufyan bin Abdus Syams. Rasulullah menyolatkannya. Beliau bersabda, "Makamkan Abdullah bin Amr dan Amr bin Jamuh dalam satu kubur, karena keduanya adalah sepasang sahabat karib. Makamkan kedua orang yang saling mencintai di dunia ini dalam satu lubang." Abdullah bin Amr adalah orang yang berkulit merah, berkepala botak dan memiliki postur tubuh tinggi. Sementara Amr bin Jamuh memiliki postur tinggi sehingga keduanya bisa dikenali. Letak kubur mereka berada di tempat yang mudah terkena banjir. Hal inilah yang membuat makamnya dibongkar, dengan maksud untuk dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Setelah dibongkar, jasad mereka kedapatan masih utuh berikut kain kafannya. Luka di wajah Abdullah juga masih ada, dan posisi tangannya memegang luka itu. Jabir berkata, "Ketika aku berusaha menyingkirkan tangannya dari lukanya, darah mengalir cukup deras. Ketika aku kembalikan pada posisi semula, darah menjadi berhenti. Aku melihat keadaan ayahku seperti orang yang sedang tidur nyenyak. Sedikit pun tidak ada yang berubah. Kain selimut yang digunakan untuk kafan dan menutupi wajahnya masih dalam keadaan utuh. Demikian pula dengan mantel yang ditutupkan pada sepasang kakinya. Padahal, itu sudah berlangsung selama 46 tahun yang lalu." Jabir yang hendak memindahkan makam ayahnya ini urung melakukan niatnya, karena para sahabat Rasulullah merasa keberatan. Sobat hijrah Rasul, begitulah kisah jasad sahabat Nabi yang masih utuh seperti sedia kala. Semoga cerita kali ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah lainnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.